Baik, kawan-kawan, kita akan memulai pertemuan pertama untuk program aplikasi atau aplikasi komputer. Dan buat kawan-kawan, kita akan mulai dari pada dasar-dasarnya atau materi dasar, yaitu mulai dari pembuatan folder sampai ke insert picture pada Microsoft Word. Dan yang akan kita pelajari adalah mengenai Microsoft Word. Jadi kawan-kawan, sebelum kita masuk pada Microsoft Word, maka saya akan perkenalkan dulu mengenai drive dan folder, karena setiap dokumen yang akan kita buat nanti kita mungkin akan simpan pada folder yang kita akan buat. Folder berfungsi untuk memilah data, mana data, contohnya data keuangan, kemudian ada foto, kemudian ada data-data khusus yang kita perkirakan bahwa perlu kita pilah data ini supaya kita bisa mudah mencari data tersebut. Nah, seperti yang telah saya buka di halaman di atas, bahwa di depan layar laptop saya ada yang disebut dengan Windows Explorer. Layar ini disebut Windows Explorer. Nah, di Windows Explorer ini kita tahu bahwa ada berapa partisi. Partisi ini pembagian harddisk. Nah, harddisk ini sebenarnya ada satu. Contohnya satu harddisk. Dan harddisk, kapasitas harddisk itu ada 40. Nah, kalau saya bagi yang 40 itu, contohnya 20-20, hasil pembagian itu disebut dengan partisi. Nah, dalam Windows Explorer kelihatan partisinya, ada partisi C dan ada partisi D. Nah, karena ini di laptop saya sekitar 500 GB, sehingga saya partisi 3. Ada partisi C, partisi D, dan ada partisi E. Nah, saya ingatkan buat kawan-kawan, untuk menyimpan data jangan sesekali menyimpan di partisi C, atau sering disebut dengan di drive C. Kenapa? Di drive C ini adalah tempat penyimpanan atau penginstalan operasi sistem dan aplikasi lainnya. Sehingga kalau seandainya operasi sistem kita error, atau seandainya operasi sistem kita itu rusak, maka semua data yang di C ini akan hilang. Bagian-bagian dari partisi C ini atau drive C ini, yang pertama ada objek, ada di desktop, ada di dokumen, ada di download, ada di musik, ada di picture, ada di videos. Nah, ada juga di desktop. Nah, biasanya kalau kita menyimpan data atau menyimpan file, secara default dia akan mengarah ke dokumen. Tetapi sebaiknya kita harus menyimpan di data B, atau drive B, atau drive E. Nah, sebelum kita menyimpan data, sebaiknya kita akan membuat satu folder. Nah, contohnya saya buat di folder di drive D. Saya buka drive D. Nah, nanti kawan-kawan kalau sudah Anda buat sama seperti ini, ya, buat. Nah, ini kita pilih semua, ini folder-folder. Nah, jadi kita minimize. Ini coba tekan Ctrl, kemudian di scroll. Kalau kita tarik scroll, kita semakin akan mengecil foldernya. Nah, kita buat foldernya. Di klik kanan pada layar kosong, bukan di klik kanan pada folder. Di klik kanan pada bagian yang kosong. Nah, kita menunggu sebentar. Nah, kemudian ada new, kemudian ada folder. Ingat Bapak Ibu, kalau kita klik kanan di bagian folder, beda hasil ketika kita klik kanan pada ruang kosong. Ya, kalau kita klik kanan pada
folder, maka akan berbeda dengan di ruang yang kosong. Mari kita lihat perbedaannya. Nah, ini agak lambat karena di bagian partisi bagian C sudah mulai penuh. Makanya saran saya buat kawan-kawan, saran saya supaya di partisi C itu jangan terlalu penuh datanya, karena bisa mengganggu proses pembacaan operasi sistem atau proses hidden sistem. Ini kalau kita mengklikkan bagian folder, maka ini yang muncul ya, tidak ada new, tidak ada. Nah, ketika kita klik kanan pada bagian ini ya, bagian kosong, ada new. Nah, new kemudian folder, ketik folder, contohnya latihan 1. Nah, kemudian baru kita buka file yang akan kita kelola, contohnya file Word. Nah, cara menyimpannya bisa melalui icon dari Office button ini di atas ya, bisa juga melalui keyboard Ctrl S. Nah, ini akan muncul di atas di mana tempat penyimpanan file itu kita simpan. Nah, kalau seperti ini di atas, nah, ada pilihan ya. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa penyimpanan file secara default atau secara sistem atau secara otomatis dia akan mengarahkan kita ke dokumen. Dan saya sarankan buat kawan-kawan jangan sering-sering atau sangat menumpuk file di dokumen, akan mempengaruhi pembacaan sistem di bagian C atau drive C. Nah, kita cari nanti tadi yang folder yang telah kita buat tadi di bagian D, drive D. Kemudian kita cari nama folder latihan 1. Mana latihan 1? Klik 2 kali. Nah, yang saya ingatkan buat kawan-kawan seperti yang telah ada di materi yang telah saya share, bahwa ada extension atau type file yang harus Anda ketahui. Nah, extension ini berada di bagian file name. Ini di bawah ya. Ada file docx.cm, pdf, xps, mhtl. Nah, ini kita harus sesuaikan dengan yang ada di laptop kita. Nah, contohnya saya pakai Windows 2007. Nah, kalau 2007 ya biasanya itu menggunakan docx ya. Nah, bisa juga .cm, bisa doc, bisa. Nah, yang saya sarankan buat kawan-kawan siapa tahu ada di kantor atau di tempat pekerjaan atau di bagian-bagian perkantoran, kalau Anda menyimpan file, saya sarankan buat kawan-kawan selalu menyimpan file dengan menggunakan type doc atau extension doc 97/2003. Kenapa? Karena Microsoft Office yang kita gunakan ini beda-beda. Ada yang Office 2007, ada Office 2010, ada Office 13, ada 16. Nah, ini biasanya kalau di Office 2010 ke Office 2007, kalau kita tidak menggunakan type atau kita set penyimpanan type-nya 97/2003, maka spasinya nanti akan nempel terus tanpa ada spasi, kata-kata tanpa spasi. Mengantisipasi hal itu kawan-kawan ya, di set dulu penyimpanannya dari Word 97 ke 2003 ya, kita menggunakan tab doc. Contohnya saya kasih di sini latihan 1. Nah,
ini akan sudah terset. Kelihatan bahwa file ini sudah terset. Ini di atas di menu bar ini, kelihatan di atas menu bar, kita kelihatan latihan titik 1. Nah, ini adalah status bar di bawah, statusnya status bar. Nah, katanya jumlah katanya 127 dan jumlah halamannya ada 1. Nah, cara membukanya sama seperti yang tadi, bisa Ctrl O. Nah, di sini ada data di drive D, kemudian di folder 1 atau latihan 1. Tinggal pilih, tinggal open. Nah, kemudian kawan-kawan, sekarang kita masuk pada Microsoft Word. Ya, cara membuka Microsoft Word bisa dari sini, ya, bisa dari Windows, Start, kemudian pilih Microsoft Word 2007. Ya, nah ini layar Microsoft Word. Nah, ini ada titik-titik disebut dengan border, ya, dan terkadang di Office kita itu border ini tidak ada, bukan tidak ada, memang ada, cuman di hidden ini disembunyikan. Nah, cara memunculkannya ada di Office button. Nah, kemudian ada Word option. Nah, ada advance. Kemudian muncul disebut, coba cari dulu yang disebut dengan ya, show document content. Nah, di sini ada show text boundaries. Nah, ini kalau unclick ini atau tidak diklik, maka garis ini akan hilang. Kalau kita checklist, maka akan muncul. Kemudian di sini di display di bawahnya, ini di display ada show measurement in unit of. Ini adalah
sebenarnya ya dengan kebiasaan kita untuk mengonsumsi surat, saya rasa secara otomatis nanti yang 10 jari ini kita bisa gunakan secara maksimal. Baik, demikian saja dulu kawan-kawan. Nanti melalui komentar nanti saya akan instruksikan untuk membuat video masing-masing. Nah, demikian dan so dulu ya hope